Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setahun yang lalu, kalau nggak salah sih ya, saya pernah dikirimkan salah satu CPU cooler yang cukup menarik. Karena harganya terjangkau banget dengan tampilan yang bisa dibilang kece waktu itu. Dan sekarang saya kedatangan lagi salah satu air cooler yang bisa dibilang penyempurnaan mungkin ya, dari seri sebelumnya. Nah, sebelum dilanjutkan, mumpung masih bulan Ramadan nih, biar makin berkah, yang baru nongol nggak ada salahnya bantu support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, bunyikan lonceng, dan kalau nggak keberatan tekan tombol thanks, isi kelasnya. Merek lokal satu ini memang nggak sering-sering banget ya ngeluarin produk baru. Atau jangan-jangan saya sendiri yang kurang update nih. Silahkan kalian bantu komentar. Nah, selain produk air cooler, Paradox ini juga ngeluarin casing, power supply, kipas, bahkan SSD. Dan sebagian sih udah pernah saya review ya. Dan kali ini saya kedatangan salah satu air cooler terbaru dari Paradox Gaming. Yap, kita bakal bahas Paradox Gaming Hypersonic CL421D ARGB dengan harga hanya Rp295.000. Baik warna hitam sama warna putih. Ini harganya samaan ya. Garansinya sendiri kurang lebih 1 tahun kali ya. Dan merek ini sendiri dipegang oleh distributor Foxconn. Dan yang bakal kita bahas ini berwarna putih ya. Kalau kalian pernah lihat video sebelumnya, saya pernah nge-review Paradox Gaming Hypersonic CL420 ARGB. Itu warnanya putih juga. Dan terbilang cakep juga sih ya. Cuma rada aneh desainnya karena membulat. Nah, kalau yang ini bentukannya normal, seperti kipas pada umumnya. CPU cooler ini bisa dipasang di soket Intel dari LGA 115X, 1366, 1200, 1700, bahkan yang terbaru ya, 1851. Sedangkan dari AMD sendiri ini dari soket FM1, FM2, AM2, AM3, AM4, dan AM5. Gimana? Hampir semua soket disupport sama CPU cooler ini. Tapi ini informasi dari web Paradox ya. Nah, untuk tinggi CPU cooler ini hanya 152 mm dan udah dipastikan kompatibilitasnya cukup baik di banyak casing. Dusnya simple dan berwarna putih sama ada motifnya. Di bagian depan ini jelas banget bentukan CPU coolernya sama tipe lengkapnya. Di bagian belakang bisa kalian lihat aplikasi ARGB bawaan motherboard apa aja yang disupport nih. Terus spek lengkapnya ada di sini juga nih. Sekarang kita buka dan lihat paket penjualan dari CPU cooler ini. Dan kalau kalian beli kondisi baru ini masih diplastikin ya. Pertama ada satu bungkus peralatan buat pemasangan CPU cooler. Di sini ada back panel khusus Intel yang mana buat atur posisinya tinggal geser aja di bagian ujungnya dan kalian sesuaikan dengan soket yang mau dipakai nih. Dan ini berbahan hard plastik. Terus ada bracket berbahan besi buat AMD maupun Intel nih. Satu bungkus yang isinya 4 baut khusus soket Intel LGA. Lanjut ada spacer berbahan hard plastik. Dan ini juga bisa dipakai baik di AMD maupun Intel. Dan satu bungkus lagi buat baut pemasangan di soket AMD. Dan terakhir ini satu bungkus thermal pasta. Kecil banget. Ini lebih kecil dari merek apaan ya waktu itu ya. Ini mirip banget sih. Lanjut ada user manual yang cukup lengkap nih untuk sebagian soket ya. Kalau sekiranya kalian bingung cara pasangnya ya silahkan dilihat aja ke sini. Nggak perlu repot-repot buat lihat tutorial di YouTube dan segala macamnya. Nah, beginilah penampakan dari CPU cooler Paradox ini. Kalau dilihat di bagian ujung kipasnya ini nggak dikasih rubber ya. Cuma nggak tahu yang di bagian dalamnya. Nah, kipasnya sendiri pakai bearing jenis dynamic hydro bearing dengan kecepatan putar kipasnya dari 800 hingga 2300 rpm. Dan ini kalau dilihat di bagian dalam nggak ada rubber juga nih ya buat meredam getaran dari kipasnya. Ya harga segini kali ya. Di bagian atasnya ini dikasih cover dan di tengahnya ini ada LED Illuminati ya. Yang pastinya bikin tampilan CPU cooler ini kelihatan mewah. Khusus untuk bagian siripnya ini nggak dicat putih, polosan aja nih. Nah, CPU cooler ini pakai 4 buah headpipe yang langsung nempel ke area prosesor. Oh ya, untuk fan-nya ini pakai power 4 pin PWM sama konektor 3 pin ARGB cabang 2. Oke deh, langsung aja kita pasang di soket Intel LGA 1700.
Kalian pastiin dulu ya bagian ujungnya ini disesuaikan dengan soket yang kita pakai. Kalau udah ya tinggal kalian masukin aja ke 4 lubang di bagian motherboard ini. Dan sayangnya nggak ada lem ya atau perekat di back panelnya ini. Jadi sedikit menyusahkan pas masang CPU cooler nanti, mesti dipegangin ya. Atau diakalin pakai baut nanti. Lanjut kalian pasang spacer ke back panelnya ini. Ini bagian kanan terlebih dahulu. Dan lanjut pasang bracket dengan bautnya sekalian. Karena posisi berdiri itu nyusahin, kita posisikan casingnya tiduran aja deh, sembari nunggu buka. Nyambung gak sih? Oh ya, mohon maaf nih ya, rada silau karena kurangnya pencahayaan jadinya pakai senter dari handphonenya. Sebelum memasang coolernya jangan lupa copot plastik di bagian bawah cooler ini ya. Lanjut kita pasang pastanya ke prosesor. Dan memang ya, asli dikit banget nih pastanya. Baru deh pasang CPU coolernya. Dan ternyata kalian itu wajib copot terlebih dahulu kipasnya kalau mau pasang CPU coolernya, karena bagian pengunci di sebelah kanan itu ketutup sama fan-nya ya. Oh ya, saya kelupaan kalau kipas ini terhubung dengan LED di covernya ya, dan itu mesti dicopot. Sekarang kita pasang kembali konektor dari LED ini ke kipasnya. Baru deh kita pasang kipasnya. Sekalian pasang power 4 pin dan 3 pin RGB-nya. Dan lagi-lagi saya kelupaan juga nih bikin videonya. Tapi harusnya kalian udah tahu kan cara pasangnya gimana. Ya harap maklum efek bulan puasa jadi rada kurang fokus. Sekarang kita nyalakan PC-nya. Nah gimana nih? Cakep nggak? Ya kita lepas dulu ya plastik yang nempel di LED bagian cover atas ini. Bisa dibilang untuk rentang harga 200 ribuan ini CPU cooler ganteng sih. Nggak cuma di fan doang yang RGB, tapi di bagian covernya juga. Ya biarpun warna putihnya cuma di bagian kipas sama cover, tapi masih kelihatan oke sih. Dan di motherboard saya sendiri ini nggak ada masalah sinkronisasi LED RGB-nya. Lanjut kita lihat performa dari CPU cooler besutan Paradox ini. Untuk prosesor yang saya uji coba pastinya udah pada tahu kan, saya pakai Core i5 13400F dengan settingan BIOS masih default alias nggak diapa-apain. Pertama saya siksa pakai aplikasi AIDA 64 dengan durasi kurang lebih 10 menit. Dan suhu tertingginya tercatat di angka 65 derajat Celcius. Dengan kecepatan putar kipasnya di 2149 rpm. Lanjut aplikasi Cinebench R23 sama R2024 ini naik dikit ya. Di angka 68 derajat Celcius. Dengan kecepatan putar kipasnya di 2166 rpm. Untuk suara fan yang dihasilkan nggak kenceng-kenceng banget sih ya, masih dalam batas wajar sih. Oke, kita ambil kesimpulannya nih. Bagi kalian yang pengen CPU cooler di harga 200 ribuan, ya hampir 300 ribu sih, tampilan cakep dengan 4 pipa dan cukup baik performanya, bisa ambil Paradox Hypersonic CL421D ini. Dan rasanya di angka segini tergolong air cooler yang ganteng nih. Gimana menurut kalian? Oke guys, segini aja bahasan dari CPU cooler Paradox Gaming Hypersonic CL421D ini. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Makasih sudah mampir di MK Channel.